namanya Yesus Kristus. Kalau iblis itu musuh, jelas. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, terkait dengan iblis dikatakan bahwa dia adalah musuh nyata bagimu. Ya, jangan kau mengikuti langkah setan, karena itu adalah musuh bagimu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Musuh. Jadi yang berteman dengan musuh itulah orang zalim. Orang zalim itulah yang sesat. Karena mereka yang menghendaki. Ada enggak Tuhan pencipta langit dan bumi memaksa orang-orang Kristen menyembah makhluk kuburan? Ada enggak? Enggak ada. Dia sendiri yang mau. Berarti mereka memilih kesesatan. Itulah yang disesatkan. Kepada orang sesat itulah kemudian setan itu datang. Makanya Paulus di dalam Roma 5 nomor 20, di mana banyak dosa, di situ banyak kasih karunia. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia bertambah-tambah. Kan cuplis. Kalau begitu buatlah banyak dosa supaya banyak kasih karunia. Jadi sekali lagi saudara, saya hanya ingin saudara itu paham, kalau iblis itu memang kerjanya menyesatkan. Sekarang iblis menurut Yesus namanya siapa? Gelar iblis yang datang setelah Yesus itu apa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala kah? Atau Yesus Kristus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bisa? Penyesat itu bernama Yesus Kristus. Pengikut Yesus Kristus ya aliteng. Pengikut penyesat adalah siapa? Pengikut Yesus Kristus. Ayo, kita kerucutkan materi ini. Jangan pakai Quran, terlalu berat kalian, tidak ngerti Quran kalian itu. Kita pakai Bible aja dulu. Penyesat yang datang menurut Yesus bergelar apa? Maha Suci, Subhanahu wa Ta'ala, atau bergelar Kristus? Silakan. Oke, jadi dari tadi kamu itu bilang saya ya tidak tahu Al-Quran. Lo dunia udah canggih semua. Kamu mau datang ke zaman batu, kamu tinggal klik langsung tahu artinya. Jangan kamu kebodohan terhadap umat. Terus tadi kamu bilang Yesus penyesat. Aduh, luar biasa fitnahanmu. Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan akulah kebenaran. Ada itu nabi-nabi yang itu manusia. Kebenaran. Sabar. Itu manusia. Saya ganggu loh. Enggak. Saya mau Anda masuk ke tema. Bentar dulu. Saya punya waktu. Saya mau Anda itu masuk ke tema. Masuk ke tema dulu, masuk ke tema. Dengarkan dulu temanya. Dengarkan temanya ya. Sabar. Kita jangan ambigu di sini. Anda nggak ada ilmu sedikit pun tentang Al-Quran, hanya terjemahan kan? Jadi tidak sabar. Oke, sekarang yang kita bahas sabar. Tenangkan diri Anda. Oke, tenangkan diri Anda. Sabar. Lihat sendiri ya, penonton dengar sendiri. Sabar. Kita kerucutkan masalah mengenai penyesat. Menurut Yesus, penyesat itu bergelar Maha Suci, Subhana, atau bergelar Kristus. Dah, selesai. Kalau Anda keluar dari tema itu, Anda ke gereja. Silakan. Oke, 1 Petrus 2 menurut Yesus, jangan menurut Petrus. Saya jawab. Menurut Yesus. Ya Yesus kan saya sudah bilang dari tadi, dia adalah akulah terang dunia. 1 Petrus 2 ayat 22. Tidak ada menurut Yesus, penyesat itu datang memakai gelar apa? Maha Suci, Subhana, atau bergelar Kristus. Udah, saudara ya. Kita belum bicara udah dipotong ya. Temanya konsep ketuhanan. Penyesat ya, itu hanya
penyesat Bahas itu bergelar Menafsirkan Kristus Alkitab semau kamu, atau kan kita benar bergelar tahu. Subhanahu wa ta'ala. Tuhan terang dan Tuhan Jangan terang. sanggup dia nangis. Baca Tuhan Al-Quran. terang ya. Kita Nangis. Tuhan terang, kamu Tuhan Nangis. gelap. Penyesat itu Penyesat itu Masa bergelar Kristus atau bergelar Allah. kerjasama dengan Silakan. setan. Itu apa itu? Nah, turunkan Jangan Mas. salah. Cuma izin sebentar, izin. Tendang aja orang yang tidak mau penyesat kayak itu Kalau ditendang. si Ida ini izin turun dah. Iya, silakan. Cuma mulai ketakutan. Jangan tantrum, ini rumah orang. Pakai adabmu. Kau kan bawa kasih. Pakai salam dulu kek, selesaikan orang ngomong kek. Kau cuma ketakutan dan Ketakutan sama setan, iya. Kau enggak laku apa ini guru. Kau Kan jangan dong, main-main. yang menjelaskan Al-Quran Iya, kau menjelaskan. Kristen apa-apa, jawab dulu baik-baik. Kau masuk rumah orang. Kau Kristen, mau diskusi. Kalau mau diskusi baik-baik, Pak. Saya dengan Suma. Iya, Saya dengan Suma. oke, izin sebentar. Ini ada tema, tolong jangan potong-potong, sesuai dengan apa tema, terarah Oke, gitu loh. silakan. Siap bang? Saya izin rekan-rekan muslim yang dibawa. Cek. Bantu Izin. supplier. Ya oke. Temanya tadi, tema yang dibawa Bang Joma, penyesat itu mengatasnamakan Iya. Allah Subhanahu wa taala atau mengatasnamakan Yesus. Itu topiknya tadi Bang Joma tawarkan. Silakan. Al-Quranmu menyatakan Allahmu menyesatkan. Enggak usah jauh-jauh. Yes, dari Bible Nggak usah ini, dari jauh-jauh. Bible. Nggak usah jauh-jauh. Kenapa takut bahasa Al-Quran? Turun kau dari anjing. Hush, Kenapa takut bahasa Al-Quran? Masih turun nih si Takut Turi bahasa- goblok tuh. Udah. Tidak ada yang sanggup membahas Quran dari orang kafir. Percuma aja. Percuma, tidak ada yang sanggup. Baca aja nggak lurus. Baca Bacanya terjemahannya nggak bisa Baca dia baca terjemahannya Quran. jurus salah guru. Nggak gimana mau bahas? Terjemahannya aja dia nggak mau baca bener. Nah, itu dia makanya. Mau diskusi naik, silakan. Ini Iya, jadi untuk saudara-saudara semua yang Kristen, yang Muslim, saya minta tolong saudara semua. Kita di sini berdiskusi yang bermanfaat, ya. Jangan menafsirkan kitab orang lain. Kalau kita tidak mau, kitab-kitab pun ditafsir oleh orang lain. cukup Bedanya kitabmu itu tidak perlu ditafsir. Karena sudah tertulis kayak gitu. Apa ilmu apa yang perlu saya pelajari supaya saya bisa paham Bang kitab Suma. saudara? Kitab saya apa? tuh Bang Suma. Kitab saya Ilmu tuh apa? Coba yang Anda baca tunggu. dari tadi. Tunggu saudara, Itu ilmu dalam bahasa ilmu apa? apa? Tunggu, ilmu apa yang harus saya pelajari untuk paham Bible? Sebutkan biar saya beli kitabnya. Oh, ada. Ya. Ilmu itu ada. Apa namanya ilmunya? Ya, Apa? itu satu, Satu. membaca semua keseluruhannya dulu. Ya, itu harus dibaca Lihatlah semua. teman-teman. Nah, Lihatlah setelah teman-teman. itu, Membaca katanya. dengar Tapi kan dulu, saya tidak dengar, baca Bang kitabmu. Suma. Dengar dulu. Nah, setelah itu Bang Suma bisa mengetahui bunyi ayat ini sedang menceritakan tentang apa. Oh, cuma membaca. Setelah sudah mengetahui Bang Suma juga itu harus berdoa. Pintar silat lidah gitu. Meminta hikmat. Cuman itu doang. Cuma itu Meminta doang. hikmat dari Tuhan. Dengar dulu, belum selesai itu. Setelah itu Bang Suma sudah mendapatkan hikmat, Bang Suma menafsirkannya. Maksudnya ayat kemasukan yang setan satu. gitu. Dengar dulu. Ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau habis itu tadi murtad. itu Bang Suma menafsirkannya Murtad itu dulu, satu, makan Bang babi Suma dulu, bentur-benturkan baptis dulu. dengan yang lain. Untuk paham Saya akan Bible, tunjukkan. baptis Saya dulu. tunjukkan Bang Suma. Gitu. Udah diam, penipu. Kalian semua penipu. saya buka Udah. Saya mau yang Kristen yang agak berisi. Turun. Kau turun ke gereja Islam. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma, bentar Bang Zuma, bentar aja Bang Zuma, bentar aja ya. Jangan kalau mau mencari nabi penyesat itu jangan ke Islam dulu karena Islam itu 500 kemudian baru nyampe. Jadi ke 500 tahun sebelum itu Tadi dikatakan di dalam Yohanes 12:31. Sekarang penyesat itu dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan kok larinya ke abad ke-7? Inilah otaknya bernanah semua, bernanah otaknya.
Bernanau tak kalian itu? Kalian masuk ke Al-Quran. Di Al-Quran itu ada ilmu lugat, ada ilmu nahwu saraf, ada kemudian ilmu istiqaqah, akar kata, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qiraat, ilmu aqaid, usul fikhi termasuk di dalamnya, ilmu nasik, ilmu mansuk, apalagi ilmu hadits, ilmu wahbi. Itu adalah kaidah-kaidah ilmu yang harus, disiplin-disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk mengambil intisari ayat per ayat di dalam Al-Quran. Bukan seperti Bible. Saya tanya, ilmu apa yang harus saya kuasai? Buku apa yang harus saya beli supaya saya itu bisa tahu Bible? Apa yang dibilangnya tadi? Kamu Baca. dulu harus baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terus habis itu kamu berdoa. Apa? Kalau yang kayak gitu, baca, aku tiap hari baca, berdoa tiap hari aku berdoa. Berarti sudah layak kan aku memberikan pemahaman Bible. Berarti kalau cuma itu syaratnya. Kecuali Anda mengatakan dibaptis dulu pakai air ketuban kuda, wah, baru aku tidak bisa. Aku tidak bisa kalau itu. Tapi kalau dibilang baca, berdoa, itu pekerjaan saya tiap hari. Bilang aja bodoh dulu, bodoh dulu, jangan pakai akal dulu baru bisa. Nggak ada itu. Kalau Anda mau membawa Al-Quran, kuasai dulu ilmu-ilmunya, baru bahas Quran. Jangan Anda seenak perut, ini ada, ternyata dasarmu apa? Google terjemahan. Islam tidak akan diterima oleh dunia andai saja pemahaman Anda itu benar terhadap Islam. Orang Arab tidak akan menyembah Allah sekiranya tuduhan Anda yang tak berdasar itu sesuai dengan sesuai yang sebenarnya. Karena Anda itu tidak paham. Kalian tidak paham kitabnya Yahudi, kalian tidak paham kitabnya umat Islam. Makanya kalian kayak gitu, nyembah makhluk yang keluar dari kubur. Udah dibilang penyesat itu bergelar apa? Masih ke Al-Quran. Emang ada Yesus mengatakan gelar daripada penyesat itu adalah Allah? Ada? Hah? Sedangkan Biblemu bertaburan kata Allah di dalam. Gelar penyesat setelah Yesus menurut Yesus itu adalah Kristus. Sedangkan kalian adalah pengikut Kristus. Emang ada bodoh-bodohnya ini? Ayo naik. Siapa nama, siapa gelar penyesat itu setelah Yesus menurut Yesus? Dan ingat Yohanes 12 nomor 31, kata Yesus, penyesat itu sekarang. Sekarang. Bukan 7 abad kemudian, sekarang. Lanjut teman-teman. Pak Bang Juma, Siap. orang yang sesat itu, izin dulu Bang. Orang yang sesat itu, Allah yang memaksakan dia sesat atau dia memilih sendiri sesat? Dia milih sendiri. Ayatnya jelas. Mereka yang memilih. Mereka yang memilih sesat. Bukan Allah yang memilihnya, tetapi mereka sendiri. Cuman Allah punya 2 penggarisan. Orang-orang sesat dan orang-orang beriman. Orang-orang yang memilih sesat, Allah kelompokkan ke dalam kelompok orang yang sesat. Dikirim setan pada mereka karena mereka memilih itu. Al-Quran surah Ibrahim ayat 27. Orang yang memilih beriman, maka diutus kepada mereka roh kebenaran, yaitu Al-Quranul Karim, menjadi panutan dalam hidupnya. Gitu. Nah, mereka memilih sendiri kok. Kalau begitu siapa penyesat sejati di muka bumi ini? Iblis. Iblis yang kata Yesus bergelar Kristus. Yesus yang ngomong. Yesusnya yang ngomong. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Berarti gelar kemudian daripada penyesat itu adalah Kristus, tapi palsu. Susah kali lah orang-orang ini. Bertanya lagi susah. Memang susah. Oke, bentar dulu. Saya moderatorin. Rames topiknya. Saya mohon maaf ya. Dengerin dulu. Kalau kau mau diskusi, masuk ke materinya. Ada yang ingin disampaikan Bang Dian tadi. Silakan.
Ya, Izin silakan. sebentar. Kami. Ini ada tamu. Izin sebentar Bang Handi. Hari ini mohon maaf Bang Ari Kristen atau Muslim Bang Ari? Halo. Muslim. Izin. Kang punten ya dibawa dulu saja ya. Mohon maaf ya Kang ya. Kita prioritas. Mau tanya teh, Bang Juma. Gimana? Silakan. Halo teh. Tapi jangan lama-lama, Ikhwan ya. Jangan lama-lama. Ya. Apa yang bisa? Istilah Bang. Halo. Ya, silakan. Bang Zuma ini mau bertanya sama guru. Silakan. Iya, gimana bang? Saya tuh bingung Bang Juma. Istilah Yesus bangkit di hari ketiga itu kalau dalam kita itu di akhir zaman, kalau di hari mereka Pindah berarti topik deh. Yesus bangkit. bos. Yesus bangkit di hari ketiga. Di situ tidak ada dikatakan Yesus bangkit. Itu tuduhan mereka. Yesus mengatakan anak manusia yang bangkit pada hari ketiga. Dan anak manusia itu kan banyak. Bukan cuma Yesus, Yudas anak manusia, Paulus juga anak manusia. Bukan Yesus mengatakan Yesus bangkit. Iya bang, kalau Yesus berbicara mengenai hari kiamat itu dia berbicara hari terakhir. Hari terakhir itu maksudnya hari orang-orang itu di padang mahsyar. Penentu terakhir orang ke neraka atau ke surga. Siap Bang Juma, siap Bang. Izin Bang ya. Berarti istilah mereka Siap. saja ya Bang Juma. Yes. Izin Bang Ari cukup ya, mohon maaf ya Bang Ari ya. Nanti gampang itu Oke, bisa oke, terima kasih, Bang. di room kita beda ini, kita khususkan dulu. Saya izin diturunkan ya Bang ya. Siap bos. Iya, oke. Bang Rames, bagaimana Gurunda ini Rames nih mau diskusi lagi atau bagaimana? Kalau bisa diskusinya jangan kemana-mana nih kan ada arahnya sudah jelas. Siap Bang Rames? Bentar, saya masih ada tamu. Sebentar ya, 5 menit. Silakan rekan-rekan Kristen yang mau diskusi, silakan diketik di bawah oten minta naik ya. Tapi yang tadi ya saya rasa yang tadi yang cuman datang cuap-cuap nggak perlu lagi minta naik lah. Yang mau betul-betul cari ilmu berdiskusi baik-baik. Yang Muslim izin ya tap layar sama langsung mohon dibantu. Jangan dulu multi. Saya terpaksa menolak ya yang Muslim ya. Oke. Silakan. Selamat bergabung. Pariko 88. Selamat bergabung. Monitor Bang Pariko, mohon maaf. Muslim atau Kristen Bang Pariko? Halo. Bang Pariko. Oke. Terpaksa di bawah dulu. Tasrifin, monitor. Tasrifin, silakan Bang Tasrifin. Oke. Sambil di bawah ya. Saya izin sama rekan-rekan yang Muslim, saya tolak langsung karena kita prioritasnya untuk rekan-rekan dulu yang Kristen ya. Iya, jadi saya bicara dulu. Iya, silakan. Sebelumnya saya mohon maaf untuk abang saya, guru Unda saya, Bang Andi. Saya mohon maaf, mungkin saya sudah masuk dan berbicara dengan Bang Suma. Ya, untuk Bang Suma juga saya mohon maaf. Saya terpaksa melakukan hal itu karena saya tidak ingin hal ini terus berlarut-larut, banyak orang menafsirkan kitab orang. Saya bisa tunjukkan kepada saudara semua, tanpa harus menafsir kitab saya masih mampu berdiskusi dengan baik, tanpa harus menafsirkan kitab. Ya, oleh karena itu saya sekali lagi saya mohon maaf untuk Bang Andi, orang yang saya sangat hargai ya, saya hormati. Dari dahulu saya menghormati beliau ya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, boleh rekan-rekan yang Kristen silakan yang mau berdiskusi, tentu berdiskusi yang baik ya. Bukan mau naik ke atas tantrum begitu nggak jelas gitu. Ya. Oke, nggak ada. Silakan. Ini Muslim atau Kristen?
Ikhwan Pira mohon dibantu gas lop orange ya. Selamat bergabung Bang Ardi, mohon maaf Muslim atau Kristen Bang Ardi? Bang Ardi. Bunda, coba dari Bunda ini, Bunda ini aku nggak bisa nih. Kenapa nggak tahu? Terus itu berdiri sih gitu loh. Nah, udah nggak bisa ini. Lemot Bukan jadi. moderator sih kita, jadi nggak bisa Bang Andi, ngelakuin. Bunda Miska, monitor Bunda. Itu Bang Andi boleh dikondisikan jadi moderator Bunda. Izin ini kayaknya Bundanya nggak monitor ini. Sebentar ya, Bang Andi. Lanjut, kasih topik itu si Rames itu. Ya, Ramesnya jadi. Ini ada tamu nih. Oh, Ya, siap, oke. Itu udah dijadikan moderator. Bang Andi sudah monitor tuh Bang Andi udah. Cuma ini agak lemot. Bantu Ikhwan Pira yang di bawah. Saya minta bantuan rekan-rekan. Ini agak lemot, ini bahaya. Bantu ini nggak seimbang. Silakan bantu gas laporannya. Silakan Bang. Tadi suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Oh iya ya. Ya terima kasih. Saya itu aja sih. Saya selebihnya saya mohon maaf ya atas saudara semua ya. Saya pamit turun ya. Oke.